Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pelajar di Pinrang tersengat aliran listrik dari kabel tegangan tinggi saat hendak menjemur kain gorden di lantai atas rumahnya. Puluhan warga di Goa dilarikan ke rumah sakit karena alami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan di salah satu pesta hajatan. Tak perlu merogoh kocek yang mahal, kini Anda bisa mengunjungi 8 negara dalam satu waktu. Seorang pelajar di Pinrang tersengat aliran listrik dari kabel tegangan tinggi saat hendak menjemur kain gorden di lantai atas rumahnya di Kelurahan Pacongan hari Minggu. Evakuasi penyelamatan korban berlangsung dramatis, dilakukan warga untuk dibawa ke rumah sakit. Warga Pacongan Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang bahu-membahu naik ke atas rumah Abdul Walid di Jalan Mongin Sidi. Mereka berupaya mengevakuasi untuk menyelamatkan pelajar SMK Pinrang yang tersengat listrik kabel tegangan tinggi yang berada di lantai atas rumahnya. Evakuasi diwarnai tangis keluarga. Korban diduga tak sengaja memegang kabel listrik usai mencuci dan hendak menjemur gordeng. Beruntung nyawa korban selamat. Kronologisnya anak tersebut itu habis melaksanakan cuci gorden, terus untuk menjemurnya di atas rumah. Di atas rumah, kebetulan rumahnya itu di paling atas itu ada kabel telanjang, dan secara tidak kebetulan anak tersebut pegang. Kondisi korban sementara dirawat intensif di rumah sakit umum. Kebetulan tadi waktu di lokasi itu korban itu kena luka bakar pada punggung, leher, dan kaki. Remaja berusia 17 tahun yang mengalami luka bakar di bagian punggung, leher, dada, dan kaki itu bergegas dibawa warga ke Rumah Sakit Umum Lasinran, Pinrang untuk mendapat perawatan. Kini korban masih menjalani rawat inap. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Puluhan warga di Goa dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas karena alami gejala keracunan. Mereka mengalami pusing dan muntah-muntah setelah diduga mengkonsumsi makanan di salah satu pesta hajatan warga. Ruang instalasi gawat darurat RSUD Syekh Yusuf Goa mendadak ramai didatangi warga Senin dini hari. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gejala keracunan ringan hingga berat. Beberapa warga mengaku mengalami pusing, sakit perut, mual, hingga muntah-muntah. Diduga puluhan warga ini keracunan usai mengonsumsi makanan dari acara hajatan di Kelurahan Pangkabinanga. Tercatat ada 24 orang yang diduga menjadi korban keracunan. Beberapa di antaranya merupakan anak-anak yang datang dalam kondisi lemas. Apa yang kita sudah makan? Itu ayam sirip sama kerupuk sama acar. Di mana itu kita makan? Di pesta itu. Nanti setelah kita makan ada kelainan kita rasa. Tidak di acar. Ada. Setelah itu dilarikan ke rumah sakit. 13 korban keracunan dilarikan ke rumah sakit, sementara sisanya ada yang dibawa ke puskesmas dan mendapat perawatan di rumah masing-masing. Jumlah keracunan 24 orang yang sementara dirawat di rumah sakit Syekh Yusuf Kalontala ini 13 orang. Sebagian ada dirawat di puskesmas Palangga dan sebagian ada di rumahnya. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi pesta hajatan dan mengamankan sejumlah sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Petugas juga meminta keterangan dari pemilik hajatan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan makanan hingga disajikan untuk para tamu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Seorang pemuda nyaris dibegal dan ditikam di depan rumahnya di Jalan Todopuli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Beruntung korban berhasil menggagalkan dan melawan 3 orang yang berupaya merampas motornya. Dalam rekaman kamera pengintai CCTV, 3 orang berboncengan motor langsung mengadang dan berupaya merampas motor Haidir. Pemuda 19 tahun itu baru tiba di depan rumahnya di Jalan Todopuli 10, Manggala, Kota Makassar. Korban yang sempat panik berusaha kabur dan menghindar dari para pelaku. Namun melihat sepeda motor miliknya hendak dibawa kabur komplotan begal, korban pun memilih melawan dan sempat memukul salah seorang pelaku hingga tersungkur. Meski korban nyaris ditikam badik, aksi begal ini berhasil digagalkan. Korban berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Saya baru sadar itu di pas gerbang situ. Saya lihat kaca spion. Terus dia senter motornya. Jadi saya tahu bilang ini nak kejar ini. Pas sampai di sini, nggak sempat nih buka pagar. Tiba-tiba ada itu penikam di belakang. Yang membegal saya tuh, saya sini. Masih bisa menghindar. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Manggala. Korban berharap para pelaku begal segera ditangkap, mengingat aksi ini sangat meresahkan bagi warga dan pengguna jalan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sudah menjadi korban pencurian, derita seorang warga Kelurahan Malaji malah bertambah. Pasalnya pelaku pencurian yang sudah ditangkap diduga dilepaskan polisi setelah ditahan selama 20 hari. Korban pun mencari keadilan. Kondisi rumah pasangan Basri Daeng dan Anti terlihat berantakan usai dibobol maling. Rumah korban yang berada di Jalan Poros Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, sedang kosong saat pencuri melancarkan aksinya. Rumah itu ditinggal pemiliknya untuk pulang ke Kabupaten Jeneponto selama beberapa hari. Saat korban kembali ke rumahnya, pada 14 Maret lalu, mereka dikejutkan dengan kondisi rumah yang sudah berantakan. Uang tunai senilai 30 juta rupiah dan emas 40 gram berhasil dibawa oleh pelaku. Tidak hanya itu, sejumlah barang perkakas untuk dijual juga dicuri. Setelah melaporkan pencurian itu, 4 hari kemudian pelaku bernama Karim menyerahkan diri ke Polsek Somba Opugua. Pelaku bernama Karim juga diketahui sering melakukan aksi pencurian di rumah tetangganya, namun selalu diselesaikan secara adat. Saat itu, pihak Polsek Tompo Bulu berupaya melakukan mediasi antara korban dengan pelaku. Namun pihak keluarga pelaku menolak untuk menjamin hingga korban tetap ingin pelaku diproses hukum. Namun korban terkejut karena melihat pelaku berkeliaran bebas di kampungnya pada 29 Juli lalu. Pihak korban lalu meminta klarifikasi ke polisi dan mendapat jawaban jika pelaku dibebaskan karena masa tahanannya telah habis. Sudah ditahan, tapi katanya Polsek ini ada penangguhan, tapi dia penangguhannya di rumah, dia dibebaskan. Dia dibebaskan, iya, ya? Dia dibebaskan. Tanpa sepengetahuan saya, Pak. Tanpa sepengetahuan korban. Iya. Harapannya Ibu gimana, Bu? Harapannya, Bu? Saya maunya ditindaklanjuti ya, karena saya kurang puas. Kurang puas, Bu. Iya, karena seorang perampok ya mau dibebaskan begitu saja, itu rasanya tidak ini ya, tidak bagus, tidak enak. Kami pihak korban tidak mengetahui kalau penangguhan itu ada di rumahnya. Sudah berapa? Saya keberatan. Bebaskan. Katanya sudah hampir 1 bulan. 1 bulan sudah bebas. Itu warga sudah lihat ya? Kenapa? Banyak warga yang lihat ya pelaku itu? Iya, banyak. Terutama omnya sendiri. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari polisi terkait dugaan pelaku pencurian dilepaskan dengan alasan penangguhan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.